kebahagiaan, kesembuhan, kesehatan, ketenangan, pengampunan, keselamatan, penebusan, kelepasan, dan macam-macam lagi. Ada banyak. Ngerti maksud saya, saudara? Percayakah saudara bahwa tidak ada pabrik lain bisa memproduksi barang-barang itu tadi? Dan percayakah saudara bahwa barang-barang ini merupakan kebutuhan pokok seluruh manusia di dunia? Dan lebih hebat lagi, semua itu gratis. Coba renungkan, sudah gratis, lalu pabriknya membuat sedemikian rupa, semua produknya adalah kebutuhan pokok manusia. Sudah gratis, merupakan kebutuhan pokok semua manusia di dunia, lalu tidak laku. Bayangkan. Secara ilmu bisnis, maka jelas jawabannya. Kalau sampai ada sebuah produksi yang seperti itu, maka yang salah jelas packagingnya dan salesnya. Marketingnya itu yang goblok. Nah, betul tidak? Gratis merupakan kebutuhan pokok manusia. Tidak laku. Maka salesnya, departemen marketingnya perlu diganti. Lalu packagingnya perlu diubah. Kalau istilah ini pasti semua orang tahu. Apa yang salah dari gereja kalau begitu? Semua produk surga sangat rusak packagingnya karena di label agama Kristen. Sudah di label agama Kristen, dicap lagi nama gereja kita masing-masing, tambah nggak laku. Kenapa? Sebab dunia sudah nek dengan agama. Betul tidak, saudara? Lihat, semua orang sekarang mengakui. Semua orang, tidak ada yang tidak mengaku. Perang yang terbesar dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Bahkan sampai tadi pagi pun di Mesir masih ada. Perang yang terjadi selama ada manusia sampai hari ini adalah perang agama. Coba jawab iya atau tidak. Perang yang tidak pernah bisa berakhir itu perang agama sampai hari ini. Maka itu kalau semua produk surga kita label pakai label agama Kristen akan tertolak oleh dunia. Yang kedua soal agama. Segala sesuatu di dunia ini sangat diinovasi. Tahu kata inovasi? Dibaharui terus. Saudara lihat komputer. Kalau saudara beli 3 bulan yang lalu itu terbaru. Sekarang dia sudah kuno. Betul? Karena dia baru terus. Saudara punya cellphone, saudara beli mahal, baru berapa bulan yang lalu. Sekarang sudah kuno lagi. Sebab teknologi sekarang ini tidak bisa mandek, tidak bisa berhenti. Dia harus terus diperbarui. Sesuai dengan semua kebutuhan manusia, apa-apa makin cepat. Apa saja. Produksi obat, makanan, minuman, pakaian, semua. Apalagi teknologi. Lihat pesawat terbang saja. Luar biasa. Nah, satu-satunya di dunia ini yang tidak pernah bisa berubah dan tidak boleh diubah adalah agama. Lihat itu baik-baik. Agama itu nggak pernah berubah. Maka itu kalau semua produk surga yang mana kita distributornya, lalu labelnya salah, marketingnya salah, hancur. Dan kita tahu, kalau dunia tidak bisa menerima semua produk papa kita, berarti dunia akan hancur. Padahal kita terus sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan kekristenan, kegiatan-kegiatan kebaktian. Kita nggak pernah putus. Jadi yang seharusnya datang kepada hidup kita adalah orang-orang yang tertolak di sekitar kita tinggal. Karena itu yang mereka datang kepada Yesus. Maka itu mari dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Kita mulai mengubah cara pandang kita ini. Jadi Yesus dan gerejanya itu bukan untuk surga.
tapi untuk dunia ini. Katakan amin. Saya teruskan ayat 2 dulu sampai ayat 7. Masih Lukas 15. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Kristen itu. Saya langsung ganti aja. Ini kan orang-orang Kristen nih, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu orang beragama. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini orang agama. Karena tidak mau mengalami inovasi. Mereka marah. Yesus tahu mereka marah. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku, Yesus, berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, mari kita lihat kebenaran ini. Gereja yang benar adalah gereja yang berani. Kalau saya menggunakan istilah dalam Lukas 15 ini, adalah gereja yang berani meninggalkan. Mungkin kata lebih bagus adalah membiarkan yang 99, sebab itu sudah aman. Betul tidak? Kalau kita lihat ayat ini, berani, rela. Sudah nggak usah terlalu diurus. Mereka sudah hebat, sudah kenal Yesus, sudah berakar, sudah. Lalu keluar mencari yang satu. Sejak Maret yang lalu, saya melibatkan diri dengan satu pelayanan. Dimulai dari seorang anak Tuhan dari Indonesia tapi tinggal di Melbourne. Namanya Pak Barnas. Dan pelayanan ini sudah sampai ke Sulawesi Utara, sampai ke Maluku Utara, di Jakarta. Namanya 991 Ministry. Bukan 911 ya, beda loh. 991. Saya tertarik sekali. Kenapa 991? Karena ayat ini. Yang 99 tinggalkan. Nah, mereka menganggap diri yang 99. Lalu mau mencari yang satu itu. Mereka menggunakan semua cara asal mendapatkan yang satu itu. Bagaimana caranya? Hebat sekali. Nah, ini yang Yesus rindukan. Bagaimana orang-orang terhilang itu kita jangkau. Gereja tidak boleh takut kotor. Kalau ada orang-orang kotor yang masuk. Kok nggak ada yang amin? Betul? Nggak boleh takut. Karena ini orang-orang kotor yang masuk. Yang satu itu yang kotor. Saudara, ada satu terjemahan yang sangat salah dalam kitab suci kita bahasa Indonesia tentang konsep ini. Yang hampir semua gereja besar di Indonesia menggunakan ayat itu. Mari kita lihat mengapa Tuhan Yesus berkata tegas, tinggalkan yang 99. Tinggalkan. Saya sudah banyak bicara kepada banyak rekan hamba Tuhan. Sudah. Yang sudah Kristen. Termasuk saya akan bicara pada Pastor Ming. Sudah yang sudah Kristen tapi ngalem-ngalem manja-manja itu tinggalkan saja. Sakit gigi manggil pendetanya. Sakit perut manggil pendetanya. Itu bikin repot pendeta saja itu. Tinggal yang begitu itu domba-domba yang minta perhatian lebih itu. Itu yang mencuri waktu gereja untuk ngurus yang satu itu. Karena gereja disibukkan untuk ngurus yang 99. Padahal sudah gemuk-gemuk, sudah sehat-sehat. Tinggalkan itu. Biar yang Kristen-Kristen lama itu bertobat hari ini. Oke, Yeskiel pasal 34. Kita lihat ayat ini. Kita akan menemukan kebenaran yang salah dianut oleh sebagian besar gereja di Indonesia. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Mandarin, bahasa Belanda,